pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, sangat baik ya. Ya, yang masih pegang HP silakan ditaruh dulu ya, biar konsentrasi belajarnya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa lagi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa yang mulai. Sekarang ibu absen dulu ya. Baik, ibu absen dulu. Abel. Ini mau dimulai ya? Mau dimulai mungkin mau ada ini rekaman jadi nyalakan ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sangat baik ya. Ya, yang masih pegang HP silakan ditaruh dulu ya, biar konsentrasi belajarnya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa lagi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa yang mulai. Ya. Sekarang ibu absen dulu ya. Baik, ibu absen dulu. Abel. Sakit. Sekarang tanggal berapa? 13 bulan. Oktober ya. Lahirnya siapa? Ada yang rekam. Azra. Mok Sultan. Ahmad Miladitya. Bayu. Fatam. Emriski. Putri. Priyata. Sofiatul. Bilal. Muhammad Akil. Muhammad Rizki. Raymond. Desi. Fatihah. Fatihah mana? Imraatul. Martela. Asyifatul. Eka. Muhammad Faruk. Ayaku. Clarissa. Clarissa mana? Ada perlu ibu keluar ibu. Ada masih keluar ya. Nurul Abelia. Semuanya sudah tulisan ya. Ya, Kamis kemarin ya, yang kemarin kalian sudah melakukan praktikum kan? Praktikum GLB dan GLB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang diskusi.
diskusi kelompok, analisis hasil diskusi, presentasi, dan refleksi ya. Sebelumnya Ibu bagikan dulu RKPD-nya ya, untuk pertemuan yang kedua. Sudah satu kelompok kan? Sudah satu kelompok ya. Baik, silakan kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya terkait RKPD untuk pertemuan yang kedua ya. Silakan diskusi dengan kelompoknya untuk mengisi lembar diskusi. Kalian bisa menggunakan bahan ajar dengan menyeket barcode yang ada di lembar diskusinya ya. Silakan di-scan barcode-nya. Silakan di-scan barcode-nya. Silakan kalian diskusikan dengan temannya, diisi di lembar RKPD-nya. Ya, untuk panduannya bisa di-scan Mbak Najarnya ya. Mbak Najar yang ada di RKPD di-scan dulu, scan barcode-nya ya. Apa yang kelompok? Diskusi dengan temannya. Diskusi dengan temannya. Diskusi. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kecepatan terhadap waktunya gimana? Kecepatan
Jadi isi rekan Faruk dengan isi Faruk namanya seperti anak saya ya. Faruk Azizi ya. Mana Jadi percobaan yang telah dilakukan menggunakan listrik dari Mak Mereng. Jangan lupa nama kelompoknya diisi ya. Jangan dikosongi nama anggota kelompok.
menganalisis data terhadap permasalahan yang terjadi. Analisis datanya ya, terhadap permasalahan yang terjadi. Sudah selesai ya diskusinya? Lanjutkan ke analisis datanya. Selesai masalah yang terjadi. Setelah itu buka lagi ada analisis data. Ini berhenti dulu untuk yang berhenti. Terus yang lanjutkan jabatan berikutnya ya. Ya, biar bisa juga. Biar tahu juga permasalahannya. Ini dikerjakan bersama ya, jangan hanya berdua yang kerjakan bersama-sama kelompoknya ya, mendekat dengan kelompoknya ya. Biar kalian tambah akrab dengan kelompoknya. Sudah akrab ya? Dari kata-kata yang bagus. Ya, semua kelompok aktif ya nilainya. Ulang lagi deh. Harus lebih dari 90 menit aja. Yang disediakan ya, bisa banyak kayak ya.
Ini disediakan segur. Bagus ya. Anu ya, lebih dari jarak amannya ya. Iya, ya lebih dari atau sama dengan ya. 90 si lebih pas jarak amannya ya, lebih dari jarak aman. Pas tapi ya pasti jarak aman. Masih yang ada jarak sudah di-scan ada jarak bahan ajarnya yang dari seorang yang menantang pas ya apa lebih dari tak sama janda ada di rumah Itu nanti saya tambahkan flash. Mana caranya? Ayo flash ya. Jangan bantu.
juga BBT ini jawaban. Tapi dalam suruh grafis, koreksi yang kamu. Bila benar dengan masalah ini apa? Masih ingat ya kelompok 1 siapa? Kelompok 2? Kita ingat ya kelompoknya ya?
Grafik horor. Kayak gini. Ini yang asli Bu, yang potong-potong di sana. 14 menit. Tadi ada yang udah di. Tadi udah ada yang nyampe 19 menit Iya. Cuman dipotong karena Kalau 20 menit Nanti digabung bisa ya? bisa. Itu video asli yang aman Bu. video asli itu ditaruh juga, video yang sudah dia di Oh iya Bu, siap. ya kurang 2 menit ya punya. Iya.
Sudah semuanya ya? Sudah siap presentasinya? Ya, dimulai dari materi yang pertama. Kelompok berapa? Kelompok 6. Ya, kelompok 6 pada bergabung ya. Dengan membawakan ini hasilnya, hasil tentang problemnya, sama kesalahan dan diskusinya ya. Hanya tampil ya. Tampil. Ya, semua kelompok tampil. Oh, iya iya. Ya mana kelompok 6 ya? Ya silakan maju kelompok 6. Ya siapa setuju untuk kelompok 6? Ya semangat. Kelompok 6 maju ayo. Akil ya? Akil. Yo, maju katanya. Dan percaya diri ya. Dan percaya diri. Untuk meningkatkan kemudahan hasilnya. Iya benar. Enggak, cepat ya. Ya, yang berempat. Katanya dua orang ibu empat. Yang tiga. Semuanya maju ya. Semuanya maju. Tapi bicara tidak siapa bisa langsung menjawab soal yang ada materinya bisa langsung ya. Iya ya maksudnya. Iya tidak terhalangi. Tidak terhalangi ya. Biar terjelas. Apa lagi? Ada hasilnya. Tidak terhalangi. Iya boleh. Jelaskan ya sama pertanyaan berikutnya. Yo di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan didiskusikan oleh Azhar. Yang pertama, adakah perbedaan jarak antara pita ketik yang satu dengan pita ketik yang lainnya pada hasil pengamatan data satu? Ada. Hal ini dikarenakan pada data nomor 1 kami itu adalah GLBB di terlambat. Yang kedua, itu ada perbandingan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat. Dari grafik tersebut, bagaimanakah hubungan antara kecepatan dan waktu tempuhnya pada pengamatan data satu? Benda akan semakin melambat seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, semakin lama jarak antar kita ketik semakin lama. Yang nomor 3, dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik dari GLB? Jawabannya, kecepatan terhadap waktunya konstan. Artinya, di waktu berapapun kecepatannya tetap. Yang nomor 4, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat. Dari grafik tersebut, jelaskan kecepatan kereta dinamika saat menuruni ketika kiri. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, jarak pita ketik antara yang satu dengan yang lainnya semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kecepatan kereta semakin lama semakin besar. Yang nomor 5, dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik dari GLBB? Jawabannya, kecepatan berubah secara natural. Rekomendasinya terhadap untuk solusi pada kasus sepeda motor yang ada di soal Untuk yang diketahui pertama, kecepatan awalnya 108 km per jam atau 30 meter per second. Kecepatannya 5 meter per second kuadrat. Karena di soal itu sampai berhenti, maka PT-nya sama dengan 0. Untuk rumusnya menggunakan PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2AS. PT-nya 0 kuadrat sama dengan P0-nya 30 kuadrat dikurangi 2 kali kecepatannya 5S sama dengan, jadi 0 sama dengan 900 min 10S dibenda luas 10-nya, 10S sama dengan 900 dibenda luas 10-nya lagi S sama dengan 9 km. Selanjutnya adalah beberapa soal beserta solusi untuk penerapan DGL atau GLBB yang digunakan sehari-hari. Yaitu agar yang pertama itu kereta api yang agak lebih berat dan berjarak 35 meter selama 0,65 sekon. Berapa kecepatan kereta api tersebut? Jawab, diketahui jarak itu 35 meter dan waktunya dalam kecepatannya 0,05 sekon. Jadi rupiah kecepatan itu adalah jarak bagi waktu, di mana jaraknya adalah 35 dibagi 0,05 yaitu 900 meter per sekon. Lalu untuk soal GLBB-nya, yang pertama itu mobil pengemudi bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Mobil mengalami perlambatan sehingga berhenti setelah bergerak 10 detik. Berapakah jarak yang ditempuh mobil sudah berhenti? Jawab, diketahui waktunya adalah 10 sekon. T0-nya adalah 90 km per jam. Jadi berubah menjadi 25 meter per sekon dan PT-nya itu adalah 0 meter per sekon. Dan ditanya tadi itu jarak. Jadi PT sama dengan V0 ditambah A kali T. PT-nya adalah 0, V0-nya sama dengan 25 ditambah A, T-nya itu 10 sekon. Jadi A sama dengan minus 2,5 meter per kuadrat karena diperlambat jadi minus ya. Jadi PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. PT kuadrat itu adalah 0 kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 2 dikurangi minus 2,5 sekon. Jadi 0 sama dengan 625 lalu 2 sama minus 2,5 itu dikalikan jadi 5 sekon.
Lalu ibu sekolahnya pindah rumah sudah menjadi plus dengan sekolah sampai dengan nomor 95. Jaraknya jadi ini S adalah nomor 95 dan S adalah nomor 95 juga 95 sebenarnya 95. Untuk grafik data percobaan 1 ada GLBB diperlukan. Ini untuk perbandingan selisih jarak dan waktunya semakin lama semakin kecil. Itu karena kecepatannya semakin lama juga semakin kecil. Bisa dilihat ini semakin ke kanan, jarak antara titik ini semakin kecil. Kemudian untuk data percobaan 2 yang GLBB dipercepat, perbandingan selisih jarak dan waktunya itu semakin lama semakin besar. Bisa dilihat ini semakin ke kanan, ini jaraknya semakin renggang. Untuk GLBB, untuk data percobaan ketiga GLB, kecepatannya perbandingan selisih jarak dan kecepatan dan waktu itu konstan. Bisa dilihat ini jaraknya tetap sama semakin ke kanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan meneruskan hasil dari penelitian kami, pengujian GLB dan GLBB kami kemarin. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh Deni. Nah, jadi yang pertama, adakah perbedaan jarak antar pita ketik yang satu dengan pita ketik yang lain pada pengamatan pertama? Nah, jadi data pengamatan pertama dari kami, seperti kita bisa lihat ini, nah itu menghasilkan GLB, yang berarti kecepatannya itu konstan. Nah, jadi jarak antara pita ketik dengan pita ketik yang lainnya itu tidak ada. Nah, kan kita bisa lihat itu selalu konstan atau sama. Nah, yang kedua, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat dari grafik tersebut. Bagaimana hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh pada pengamatan data pertama? Nah, jadi pada pengamatan pertama, grafik kecepatan terhadap waktunya itu konstan. Yang ketiga, dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik dari GLBB? Nah, jadi kecepatannya itu konstan dan tidak ada percepatan maupun perlambatan. Yang nomor 4, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat dari grafik tersebut. Jelaskan bagaimana kereta dinamika saat menuruni bidang. Grafik kecepatan terhadap waktu meningkat atau mengalami peningkatan semenjak dari titik awal ke titik akhir. Kalau kelima, dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik GLBB? Kecepatan benda selalu berubah dan berubah secara beratur atau teratur karena adanya percepatan dan perlambatan. Berikan rekomendasi terhadap solusi permasalahan mengenai berapa jarak aman yang harus kita lakukan jika kita mengerem secara mendadak pada kasus sepeda motor di atas. Bagaimana penjelasan kalian mengenai hal tersebut? Nah, jadi pada kasus tersebut kita ketahui ya, nilai kecepatan awalnya itu sama dengan 108 km per jam atau sama dengan 30 meter per sekon. Nah, dan pelambatan top A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa karena diperlambat?
Nah, jadi kita yang dicari itu kan tadi itu S aman atau jarak aman. Jadi kita menggunakan rumus yaitu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, karena kita pakai tinjauan VT kuadrat itu sampai berarti atau 0 bilang V0 kuadrat min 2AS. Dan kita bisa pindah luas jadi 2AS sama dengan V0 kuadrat. Dua kita terima percepatannya adalah 5 dan S dengan velomnya 30 kuadrat. 10 kali S sama dengan 30 kuadrat. S sama dengan 90. Karena yang dicari jarak aman atau S aman itu harus lebih dari atau sama dengan 90. Bisa diulangi? Ya. Sudah lengkap sekali itu ya, penjelasannya sudah lengkap. Selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu berikan satu contoh soal beserta solusi untuk penerapan GLB atau GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada GLB. Contohnya yaitu perjalanan mobil dengan kecepatan konstan di jalan raya untuk menerapkan GLB. Solusinya adalah untuk menjaga kecepatan mobil agar tetap konstan, menghindari kecepatan atau perlambatan yang tiba-tiba. Untuk GLBB, contohnya yaitu mobil yang mengalami perlambatan perlahan saat berhenti pada lampu merah. Solusinya agar pengemudi dan penumpang tidak merasakan guncangan yang kuat. Baik, mungkin itu saja presentasi. Saya izinkan menjelaskan. Saya akan menjelaskan grafik dari pengujian kami. Yang pertama adalah GLB, gerak lurus beraturan. Di sini kita lihat ada grafik kecepatan dan waktu, yang dimana semakin lama waktunya kecepatannya tetap konstan. Kenapa? Karena dia adalah GLB, yang dimana GLB itu konstan jalannya. Kemudian kalau misal kelihatannya tidak setara, itu karena kesalahan dalam pengguntingan kami. Tapi sebenarnya ini konstan kalau di teorinya. Selanjutnya lanjut ke GLBB dipercepat. Sama seperti tadi, ada grafik yang menunjukkan waktu dan kecepatan, yang dimana di waktu awal kecepatannya kecil, tapi semakin lama waktunya kecepatannya besar. Kenapa? Karena dia dipercepat. Dipercepat itu dikaitkan dengan plus atau tambah, makanya semakin lama waktunya itu ditambah. Begitu logikanya. Oleh karena itu, GLBB dipercepat itu grafiknya semakin meninggi karena semakin ditambah terus. Dan yang terakhir adalah GLBB diperlambat. GLBB diperlambat berarti kebalikannya dari GLBB dipercepat, yang berarti kalau kebalikannya itu juga grafiknya dikebalikan juga. Berarti yang kalau GLBB dipercepat itu yang tinggi di akhir, berarti kalau yang GLBB diperlambat yang tinggi di awal. Karena konsep yin dan yang masih berlaku di sini. Bisa kita lihat GLBB diperlambat, awalnya kecepatannya cepat, tapi karena semakin lama waktunya semakin menurun. Kenapa? Karena dia diperlambat. Diperlambat itu sering dikaitkan dengan minus, makanya kecepatannya diminuskan. Gitu. Baik, kesimpulannya adalah GLB itu grafik kecepatan terhadap waktu konstan. Kalau GLBB dipercepat, itu grafik kecepatan terhadap waktunya meningkat. Kalau GLBB diperlambat, grafik kecepatan terhadap waktunya menurun. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Yang mau tanya silakan.
Ya, terus pada kelompok yang selanjutnya materi yang ketiga, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Sakit ya, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Ayako Cahyarani, dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Rizky Akbar Hidayat, dan sebelah kirinya lagi ada Bilal Ahmed Irfan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana sebelumnya kami sudah melakukan percobaan berupa kereta yang melintasi berbagai bidang, yang dimana di setiap percobaannya kami amati perubahan kecepatannya dengan bantuan kertas pita dan time ticker. Di sini ada hasil yang pertama, bisa diperhatikan. Ini adalah hasil kami yang pertama, yakni ketika kereta melintasi bidang data. Di sini hasil grafiknya itu membentuk garis lurus, di mana di sini jarak antar titiknya itu konstan, yang menunjukkan bahwa kereta itu bergerak secara konstan pula. Dan di sini menunjukkan tidak ada percepatan. Maka di percobaan yang kami yang pertama ini adalah contoh dari GLB. Lalu yang kedua ada GLBB diperlambat. Maksudnya GLBB dipercepat, di mana di sini jarak antar titiknya itu semakin lama semakin renggang, yang menunjukkan bahwa kereta itu bergerak lebih cepat. Dan di sini tuh grafiknya naik. Jadi di sini kereta melintasi bidang miring dari titik tertinggi ke titik terendah dengan membawa beban seberat 100 gram. Lalu yang terakhir ada GLBB diperlambat, yang dimana di sini percobaan kami adalah ketika kereta melintasi bidang miring dari titik terendah ke titik tertinggi dengan membawa beban sebesar 100 gram. Di sini grafiknya itu turun dengan artian jarak antar titik itu semakin sempit, yang menunjukkan bahwa kereta itu bergerak lebih lambat. Lalu dari percobaan tersebut muncul beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan saya. Yang satu adalah perbedaan jarak antar pita ketik yang satu dengan pita ketik lainnya pada hasil pengamatan data satu. Tidak, karena pada data pertama kelompok kami adalah GLB, yaitu jarak titik satu sama lain adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatannya konstan. Kedua, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat. Dari grafik tersebut, bagaimanakah hubungan antara kecepatan dan waktu tempuhnya pada pengamatan data pertama? Jawab, kecepatan terhadap waktunya konstan karena pada percobaan data pertama kami adalah GLB. 3. Dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah karakteristik dari GLB? Yang pertama adalah memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Yang kedua, tidak memiliki percepatan dan perlambatan. Yang ketiga, jarak tempuh berbanding lurus dengan waktu. 4. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat. Dari grafik tersebut, jelaskan kecepatan kereta dinamika saat menuruni bidang miring. Kereta dinamika mengalami percepatan karena terdapat perbedaan ketinggian dari titik awal ke titik akhir. Grafiknya semakin lama akan semakin merenggang karena kecepatannya akan mengalami percepatan. 5. Dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik dari GLBB? Yang pertama adalah memiliki percepatan ataupun perlambatan. Yang kedua adalah memiliki grafik yang berubah secara beraturan. Baik, selain itu kami juga mendapat contoh kasus yang perlu kami pecahkan, yang mana kasusnya adalah sebuah sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 108 km di jalan raya. Ketika pengemudi melihat lampu merah di depannya, dia ingin berhenti dengan aman tanpa kecelakaan. Sepeda motor ini memiliki percepatan maksimum pengereman sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak minimum yang akan dibutuhkan sepeda motor ini untuk berhenti dengan aman? Yang pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Baik, dari kasus tersebut akan dipecahkan dengan rumus yang ketiga dari rumus GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min
2AS. Kenapa Bin? Karena sepeda motor tersebut mengalami perlambatan. Karena motor itu berhenti, nanti kita bisa anggap PT-nya itu 0 dengan V0 kuadrat min 2AS. Dan dari persamaan ini akan didapat rumus S aman, yaitu V0 kuadrat per 2A. Masukkan semua variabel yang sudah diketahui, kuadrat per 2 kali 5 dapat 900 per. Nah, untuk jarak minimumnya sendiri untuk aman sampai ke lampu merah tersebut adalah 90 meter. Tapi untuk jarak amannya itu bisa lebih dari 90 meter agar tidak tertabrak ke lampu merah tersebut atau pas berhenti di lampu merah tersebut. Nah, untuk yang kedua, contoh soal beserta solusi untuk penerapan GLBB, AGLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan memberikan contoh yang dua contoh, yaitu GLBB dan GLB. Nah, untuk GLB sendiri saya akan bacakan contoh kasusnya. Itu seorang anak menaiki kereta dari Surabaya menuju Malang dengan kecepatan kereta 180 km per jam. Ia sampai di Malang dalam waktu 50 menit. Hitunglah jarak kedua kota tersebut. Nah, untuk menemukan jarak kedua kota tersebut dari GLB sendiri, ada rumus bunyi S sama dengan V kali T, yang dimana variabel-variabel yang diketahui yaitu V sama dengan 180 km per jam atau sama dengan 50 meter per detik. Dan juga tadi diketahui bahwa T-nya sebesar 50 menit atau sebesar 3000 detik. Nah, maka dari itu untuk mengetahui jarak antara kedua kota tersebut bisa dengan rumus ini, merumuskan semua variabel yaitu 20 kali 3000 yang menghasilkan jarak 150.000 meter atau 150 km. Nah, dari rumus ini diketahui bahwa jarak antara Malang dan Surabaya dengan data yang diketahui sebesar 150 km. Nah, untuk contoh yang di LBB sendiri, saya akan bacakan kasusnya. Akbar menaiki sepeda dengan kecepatan awal 10 meter per jam. Ia menuruni sebuah turunan dengan waktu 10 detik. Selama Akbar melintasi turunan tersebut, ia mengalami percepatan 2 meter per sekon. Berapa kecepatan akhir dan jarak tempuh Akbar selama menuruni lintasan tersebut? Nah, dari variabel-variabel yang diketahui yaitu V awal 10 meter per sekon, waktu juga 10 detik, dan juga percepatan sebesar 2 meter per sekon. Nah, karena ini GLBB, maka untuk mencari kecepatan akhir Akbar, kita bisa merumuskan menggunakan rumus pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT, yang mana V0 nya sendiri adalah 10 tambah 2 kali 10 sebesar 20 meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan akhir Akbar 30. Nah, untuk yang jarak tempuh Akbar sendiri bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu S sama dengan V0T tambah setengah T total. Kenapa tambah? Karena Akbar mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon. V0 nya sendiri itu tadi 10 dikali T nya 10 tambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat, yang dimana dari ini akan menghasilkan jarak total yaitu 200 meter. Nah, jadi kesimpulannya selama Akbar menuruni tebing tersebut, Akbar menempuh jarak 200 meter.
meter dengan kecepatan akhir yaitu 30 meter per sekon. Nah, itu adalah contoh gerak GLB dan GLBB di keseharian yang mungkin bisa saya jabarkan di sini. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa GLB memiliki grafik yang konstan, sedangkan GLBB memiliki grafik yang berubah secara beraturan. Yang mana pada GLBB dipercepat, kecepatan terhadap waktunya itu semakin lama semakin besar, dan sebaliknya ketika di GLBB diperlambat, kecepatan terhadap waktunya itu semakin lama semakin berkurang. Dan dengan ditarikan kesimpulan ini, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, presentasi kami saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok keempat. Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan tentunya kami dari kelompok 3 dan perkenalkan sebelumnya nama saya Abdullah Jarazani dan rekan saya Desi Kristiani akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami kemarin. Namun karena keterbatasan waktu yang ada dan juga sudah banyak hal yang dijelaskan oleh rekan dari kelompok lain, maka dari itu kami hanya akan menjelaskan tentang kasus sepeda motor dan juga kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari diskusi kemarin. Dan akan dilanjutkan berikutnya oleh rekan saya. Baik, untuk kasus yang pertama yang mengenai sebuah sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 108 km per jam di jalan raya. Ketika pengemudi melihat lampu merah di depannya, dia ingin berhenti dengan aman tanpa kecelakaan. Sepeda motor ini memiliki kecepatan maksimum sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak minimum yang dibutuhkan sepeda motor ini untuk berhenti dengan aman? Kami akan melihat data yang telah dijabarkan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, soalnya sejatinya adalah sama, jadi jawabannya pun pasti sama. Tadi diketahui bahwa V0 atau kecepatan awal adalah 108 km per jam. Karena penggunaan satuan S karena harus diubah menjadi satuan SI, maka kami konversi menjadi meter per sekon yang jadi 30 meter per sekon. Lalu juga diketahui perpindahan AOA sebesar min 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah jarak aman. Lalu kita menggunakan rumus dari GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Langsung saja, karena yang ditanya S adalah jarak aman, langsung saja S sama dengan V0 kuadrat per 2A. V0 kuadratnya dimasukin, yaitu 30 dikuadratkan per 2 dikali 5. Hasilnya adalah 90 meter. Jadi pengemudi harus berhenti di jarak minimal 90 meter agar dia tidak tertabrak. Dan untuk contoh soal beserta solusi untuk penerapan GLBB atau GLB dalam kehidupan sehari-hari, kami hanya akan memaparkan mengenai contoh dari GLB karena sifatnya opsional ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil jika waktu yang dibutuhkan adalah 10 sekon? Diketahui kecepatan atau V adalah 60 meter per sekon dan waktu yang dibutuhkan adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh atau S. Rumus dari S atau jarak adalah P dikali T. Tinggal dimasukkan saja, S sama dengan 60 dikali 10. S sama dengan 600 meter. Baik, berikutnya kesimpulannya akan saya lanjutkan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri adalah pada GLBB dipercepat makin ke akhir titik-titik antara
antar ketukan makin renggang. Hal ini menandakan bahwa kecepatannya makin cepat seiring bertambahnya waktu. Pada GLB, titik-titik ketukan terlihat setara atau tidak ada perubahan. Hal ini menandakan bahwa kecepatannya konstan. Dan berikutnya pada GLBB diperlambat, makin ke akhir titik-titik antara ketukan makin cepat. Hal ini menandakan bahwa seiring bertambahnya waktu kecepatannya semakin berkurang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, akan kami tutup diskusi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok kelompok 5. Ya, semuanya bisa maju ya. Presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami kemarin. Di sini saya dan rekan saya Fatan Andi Karaman, Rizky Ramadhani Fauzi dan juga Alif Fatul Husnul Halimah. Untuk hasil dari percobaan 1, 2, dan 3 akan dipresentasikan oleh Fatan. Berdasarkan data percobaan yang pertama, kami mencoba untuk bereksperimen dengan menggunakan mobil, dan berdasarkan data hasil percobaan tersebut kami mendapatkan bahwa jarak antar titiknya itu selalu sama. Artinya mobil tersebut tidak mengalami percepatan atau perlambatan. Akibatnya kecepatannya itu konstan, makanya dia disebut GLBB. Selanjutnya, data percobaan yang kedua, kami mencoba melakukan percobaan GLBB diperlambat, di mana kecepatannya itu seiring dengan perjalannya waktu akan semakin berkurang. Akibatnya, si grafiknya tersebut dari yang tinggi menuju ke yang rendah. Selanjutnya, GLBB dipercepat. Kami melakukan percobaan dengan menggunakan mobil kuning. Setelah itu kami mendapat semakin lama semakin berjauhan karena terjadi percepatan. Maka dari itu disebut GLBB dipercepat. Baik, setelah melakukan percobaan, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Syifa. Untuk kasus yang pertama, sebuah sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 108 km per jam di jalan raya. Ketika pengemudi melihat lampu merah di depannya, dia ingin berhenti dengan aman tanpa kecelakaan. Sepeda motor ini memiliki percepatan maksimum pengereman sebesar 5 meter per second kuadrat. Berapa jarak minimum yang dibutuhkan sepeda motor ini untuk berhenti dengan aman? Nah, di sini kan diketahui kecepatan awalnya itu sama dengan 108 km per jam. Dan percepatannya sama dengan min 5 meter per second kuadrat. Nah, tentu kita harus mengkonversikan ini ke dalam meter per second. Caranya adalah, jadi 108 ini diubah ke meter jadi 3.000. Nah, karena 1 jam itu sama dengan 3.600 detik, jadi kita bagi dengan 3.600.
mencari jarak minimumnya kita bisa pakai rumus yang pasangan ketiga, yaitu PT kuadrat sama dengan PO kuadrat plus 2S. Nah, karena yang diinginkan itu bila motornya bersih, maka PT-nya itu harus 0. Jadi 0 sama dengan PO kuadrat plus 2S. Dimana PO kuadrat itu adalah ini kita tinggal waktu ya. PO kuadrat dengan 2S. Nah, PO-nya itu adalah 30. Jadi 30 dikuadratkan dengan min 900. Nah, karena ini perlambatan jadi min. Jadi min 5 kali 2 10S, dan S nya sama dengan 900 dibagi min 900 dibagi min 10 sama dengan 90. Jadi jarak minimum yang diperlukan untuk mengerem sepeda motor tersebut adalah 90 meter. Bisa juga lebih. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, saya mengambil biologi. Seekor rusa berada pada jarak 100 meter dari seekor harimau. Rusa kemudian berlari dengan kecepatan 15 meter per second. Sang harimau menyadari mangsanya telah kabur, sehingga 2 second kemudian harimau mengejar rusa dengan kecepatan 20 meter per second. Harimau dapat menangkap rusa setelah berlari sejauh. Anggaplah kita menempatkan harimau di sini ya. Rusa di sini. Nah, kita harus memproyeksikan agar harimau ke arah dengan rusa, bukan ke sana. Jadi kalau arahnya berlawanan tidak mungkin. Ini dalam jarak 100 meter. Sang harimau menyadari mangsanya telah kabur, sehingga 2 second kemudian harimau mengejar rusa dengan kecepatan 25 second. Jadi rusa ini kabur 2 detik pertama. Jadi kita ambil 2 detik pertama dari sini. Rumusnya kan S dengan B. S dengan B-nya 15 dikali 2 ekor. Nah, anggaplah harimau melihat rusa di titik ini. Anggaplah harimau melihat rusa di titik ini. Jadi kita harus menambahkan jarak rusa lagi dari sini. Nah, kan jarak di sini 130. Jadi jarak yang diperlukan harimau adalah 130 tambah SR. SH sama dengan 130 plus SR. Kalau kita bisa pindah ruas, SH min SR sama dengan 130. Nah, kan di sini udah dalam waktu yang sama. Jadi PH kali P min PR kali T sama dengan 130. Kita lihat kecepatan harimau-nya itu 25 meter per second. Jadi 25 T min kecepatan rusa 15 meter sama dengan 130. Jadi 25 per 15 sama dengan 10 T sama dengan 130. Ini yang sama dengan 11. Namun yang ditanyakan adalah harimau dapat menangkap rusa setelah berlari sejauh. Nah, kita masukkan rumus jarak S sama dengan P kali T. S sama dengan P-nya harimau 25 kali T 13 sama dengan 325. Jadi harimau dapat menangkap rusa setelah berlari sejauh 10 km. Sudah sangat jelas ya penjelasannya ya? Oke semua? Iya. Langsung dilanjut. Jadi dari itu untuk kesimpulannya akan dipresentasikan oleh. Jadi dari analisis yang kita lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan
serentak. Sedangkan GLBB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan yang berubah-ubah. GLBB dapat dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya, menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi GLB dan GLBB. Sebelumnya kita telah melakukan praktikum dan menghasilkan beberapa pernyataan. Baik, langsung saja. Kita kemarin melakukan percobaan dan menghasilkan sebuah grafik. Pada GLB kita dapat lihat bahwa kecepatannya itu konstan dan juga dalam waktu yang sama. Jadi dalam waktu berapapun kecepatannya itu tetap konstan. Selanjutnya pada GLBB diperlambat, kita bisa lihat semakin lama waktunya semakin grafiknya semakin turun. Artinya kecepatannya semakin lama juga semakin turun. Selanjutnya pada GLBB diperlambat, kita bisa lihat semakin lama waktunya maka grafiknya semakin naik. Yang dimana bisa kita simpulkan bahwa kecepatannya juga semakin cepat. ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, adakah perbedaan jarak antara pita titik yang satu dengan pita titik yang lainnya pada hasil pengamatan data pertama? Jawabannya tidak ada, karena jika dilihat dari hasil pengamatan kita pada percobaan pertama, yaitu GLB, kereta dinamikanya itu melintasi lintasan yang lurus sehingga kecepatannya itu konstan. Yang kedua, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat. Dari grafik tersebut, bagaimanakah hubungan antara kecepatan dan waktu tempuhnya pada pengamatan data 1? Hubungannya yaitu setiap waktu yang ditempuh oleh kereta itu kecepatannya tetap konstan atau sama. Untuk soal yang ketiga, dari percobaan yang kami lakukan, bagaimanakah karakteristik dari GLB? Nah, dari hasil yang telah kami amati, yang pertama itu kecepatannya itu konstan, dan hasil percobaan dari pengamatan pita ketik itu jarak kata ketika itu sama, dan yang terakhir adalah tidak ada kecepatan dan kelambatan. Untuk yang nomor 4, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu yang telah dibuat. Dari grafik tersebut, jelaskan kecepatan kereta dinamika saat menuruni bidang miring. Kecepatan kereta terhadap waktu di grafik menunjukkan garis yang naik. Karena kecepatan semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Dan untuk yang terakhir, dari percobaan yang dilakukan, bagaimana karakteristik dari GLBB? Oke, karakteristik dari GLBB yang pertama adalah kecepatannya itu berubah. Terdapat percepatan dan titik pada pita ketik itu menghasilkan jarak yang berbeda atas titik. Dan yang soal berikutnya itu adalah analisis data sudah dipaparkan LKPD. Jadi saya mau menggunakan sampel yang kelompok bosan karena soalnya juga sama. Jadi diketahui itu ada kecepatan mula-mula 108 km per jam dan ada kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Diubah kecepatan mula-mulanya jadi satuan meter per sekon, hasilnya 30 meter per sekon. Lalu masuk ke rumus ketiga dalam GLB, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya itu 0, mula-mulanya itu 30, terus ini dipindah ruas ke sini jadi minus F
kuadrat, terus 2AS min F 0 kuadrat itu min 900. Dihasilkan dari ini dikuadratkan, min 2 dikali A-nya itu min 5, jadi min 10S. Lalu dipindah ruas, terus dibagi, hasilnya S-nya 90 meter. Lalu untuk contoh beserta solusi untuk penerapan GLB atau GLBB, yang pertama ada GLBB diperlambat. Contoh kasusnya, karena rawan terjadi kecelakaan dikarenakan jalan yang licin, solusinya membuat alur ban sepeda motor ataupun mobil. Yang kedua ada GLBB dipercepat. Contoh kasusnya, ketika ingin sampai di suatu tempat dengan waktu yang singkat, contoh solusinya itu mobil yang digas. Lalu untuk yang berikutnya itu ada contoh GLB itu Bayu sedang contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya yang pertama ada Bayu sedang mengendarai sepeda dengan jarak 500 meter per sekon dan waktunya itu 10 sekon. Terus berapa kecepatan yang dihasilkan? Kami menggunakan rumus GLB MIF sama dengan STP. Jadi kecepatan yang dihasilkan oleh Bayu dalam mengendarai sepeda di waktu 10 sekon dan dalam jarak 500 meter itu ada 50 meter per sekon. Jadi dari hasil pengembangan yang kita lakukan sebelumnya dapat kita simpulkan yaitu GLB merupakan kecepatan terhadap waktu itu konstan karena tidak ada percepatan atau perlambatan. GLBW diperlambat, kecepatan terhadap waktu memiliki grafik yang turun atau minus karena kecepatan berubah diperlambat. Sedangkan GLBB dipercepat, yaitu kecepatan terhadap waktu memiliki grafik yang naik karena berubah dipercepat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Silakan diisi. Jika menyertai ya atau tidak ya. Ya, refleksi saja. Ya, silakan diisi ya. Ya, diisi sesuai pemahaman kalian. Kalau yang ada yang katakan tulis tidak ya. Ya, sekarang. Ya, di tanggal ya, selanjutnya kalian mengisi soal formatif ya. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi GLB dan GLBD. Jawab soalnya silakan ya.
Ada yang masih belum mendapat soal? Sudah semua? Kurang satu lagi. Ya sudah ya, karena sudah menyelesaikan soal formatifnya, ya. Ya sudah diletakkan dulu ya, nanti dikumpulkan ya. Iya Bu. Kesimpulan untuk hari ini apa saja? Nah, bisa ada yang mau katakan? Apa saja kesimpulan hari ini? Ya. Itu kesimpulannya, GLB adalah gerakan lintasan lurus dengan kecepatan besar, sedangkan GLB adalah gerakan lintasan lurus dengan kecepatan yang selalu berubah secara beraturan. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu, GLB adalah konstan, sedangkan GLBP kecepatan berubah secara beraturan. Iya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa lagi ya. Ya, ketua kelas. Sebelum mengakhiri Yuk, pelajaran, kita letakkan semuanya bukunya. Diletakkan bukunya dulu. Ketua kelas, ayo dipimpin berdoa. sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian dari saya ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.